Kronologis kematian Raja Anak Agung Gede Ngurah Karangasem, sang raja terakhir Mataram. Seperti yang tercatat dalam literatur sejarah, sejak Raja Mataram terakhir, Anak Agung Gede Ngurah Karangasem menyatakan menyerahkan diri pada Belanda tanggal 20 November 1894, maka berakhir sudah perjuangan Kerajaan Mataram Lombok dalam melawan Belanda. Sejak saat itu, pemerintahan di Pulau Lombok dikendalikan oleh pemerintah Hindia Belanda. Sebelumnya, dalam Perang Lombok yang berlangsung sejak bulan Agustus 1894, hampir seluruh keluarga raja meninggal dalam berbagai pertempuran. Yang tersisa adalah keluarga raja yang ikut menyerah bersama Raja Mataram Lombok. Selanjutnya oleh Belanda, pada tanggal 23 November 1894, Raja beserta Made Jelantik, Made Oka, dan beberapa orang pengiring diasingkan ke Batavia dengan menaiki kapal Prince Hendrik. Ini adalah rombongan pertama keluarga raja yang diasingkan ke Batavia. Di Batavia, Raja Mataram beserta pengiringnya ditempatkan pada sebuah rumah di kawasan Tanah Abang. Namun hanya berselang 6 bulan sejak meninggalkan Lombok, Raja Mataram ini wafat pada tanggal 21 Mei 1895. Yang menarik dari kematian Raja Mataram ini adalah kronologis kematiannya dimuat pada koran Hertogenschaussche, koran edisi 29 Juni 1895. Pada koran berbahasa Belanda ini dimuat secara detail detik-detik kematian raja, mulai sejak raja sakit sampai menghembuskan nafas terakhirnya. Tidak itu saja, tata cara penguburannya pun dijelaskan dengan rinci. Untuk lebih jelasnya berikut info Nusa, sajikan berita korannya. 21 Mei penguasa Lombok, Ratu Agung Agung Gede Ngurah Karangasem, dinyatakan telah meninggal pada sore hari sekitar pukul 6 di Batavia dengan gejala gagal jantung. Berikut adalah rincian mengenai kronologis kematian dan tata cara penguburan raja yang telah diputuskan di Batavia 21 Mei. Menjelang pukul 5 sore kemarin, Raja Mataram itu merasa kurang sehat sehingga Syarif H yang bertugas menjaganya memutuskan untuk memanggil dokter. Sementara itu, lelaki tua itu masih sangat sehat sehingga dia masih bisa bangun tanpa bantuan. Namun tidak lama kemudian, dia kembali ke tempat tidur. Setelah mengatur bantalnya, tidak diduga bahwa itu adalah masa akhir untuknya. Tiba-tiba, helaan nafas berat yang kemudian menarik perhatian salah satu pengikutnya. Mereka bergegas masuk, namun mantan raja sudah tidak ada lagi. Menurut adat Bali, jenazah harus segera dibersihkan, tetapi hal ini tidak dapat segera dilakukan sampai semua pengikut membersihkan diri. Pria tua yang bertubuh kekar itu terbaring dan terlihat masih gagah, dengan ekspresi tenang di wajahnya yang tidak menunjukkan sedikit pun penderitaan. Ia begitu tenang dan dia pergi dengan tenang ke keabadian. Setelah dimandikan, kemudian tubuh raja itu dibungkus dengan kain linen. Selain sarung dan kain berharga lainnya, jenazah juga dibungkus dengan lebih dari 40 lembar kain putih. Masing-masing panjangnya sekitar 2-3 meter. Yang pertama adalah kepala, lalu dada, lalu kaki. Menurut adat, kedua ibu jari itu diikat menjadi satu, dan begitu pula dengan kakinya yang besar. Peti mati berukuran besar, salah satu yang terbesar dalam ukurannya, sebagai tempat untuk membentangkan jenazah yang berukuran hampir 2 kaki, sebagai tempat tinggal terakhirnya. Sementara itu, cincin emas berat yang biasa dia pakai dimasukkan ke dalam mulutnya. Segera setelah itu, segala sesuatu dengan cepat dikerjakan. Peti mati ditutup, lalu dibungkus juga dengan linen putih, sarung, dan kain lainnya. Beberapa bunga diletakkan di antara daun kelapa yang membingkai peti mati. Dengan demikian, persiapan awal untuk penguburan telah selesai. Sepanjang malam mereka mengawasi dan berdoa di dekat mayat. Tepat setelah pukul 10 pagi ini, pemakaman berlangsung secara sederhana. Punggawa membawa jenazah ke perbatasan pekarangan. Kemudian di sana,
Tandu diambil alih oleh 16 orang pribumi, dan seperti halnya penguburan orang pribumi, peti jenazah lalu dilindungi dari panas matahari oleh 2 buah payung biasa. Selanjutnya, jenazah diberangkatkan ke karet, di mana kuburan lokal telah disiapkan. Melalui jalan yang biasa hanya dilewati oleh penduduk lokal, di sepanjang jalan, beberapa penduduk asli yang kebetulan lewat lalu berhenti untuk menyaksikan rombongan pembawa peti jenazah karena penasaran dengan waktu dan tempat penguburan yang memang dirahasiakan itu. Residen, asisten residen, dan Serif H menghadiri upacara pemakaman ini. Di daerah cagar alam yang digali di karet merupakan wilayah pemakaman asli. Almarhum diturunkan ke dalam lubang yang ternyata terlalu kecil dan harus digali kembali, di mana ia sekarang beristirahat di sebelah punggawa yang meninggal beberapa bulan yang lalu. Selanjutnya, kepala polisi telah mengambil tindakan pencegahan yang diperlukan untuk mencegah dikeramatkannya kuburan tersebut di kemudian hari. Dari cuplikan redaksi koran ini, kita mendapatkan gambaran yang jelas mengenai kematian Raja Mataram. Ini juga bisa menjawab spekulasi tentang apa sebetulnya agama Raja Mataram. Karena berbagai pakar banyak yang menyebut jika Raja Mataram terakhir ini adalah seorang Muslim. Namun sekali lagi, pendapat ini dapat dibantahkan dari berita koran yang kami sajikan ini. Di sana jelas kalau raja diperlakukan dengan tata cara Bali alias Hindu. Semoga informasi ini dapat mengakhiri perdebatan tentang agama Raja Mataram.